Malaysia bikin kejutan dengan menurunkan harga BBM RON 95 jadi Rp7.800 per liter. Sementara di Indonesia, keluhan soal harga mahal dan kualitas BBM Pertamina makin ramai. Publik pun bertanya, kapan Indonesia bisa seperti negeri jiran? Mengapa harga BBM di Malaysia lebih murah dan kualitasnya bagus dibandingkan Indonesia? Isu harga dan kualitas bahan bakar minyak kembali jadi sorotan publik di Indonesia. Terlebih-lebih setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga BBM. Sementara, di Indonesia, keluhan mengenai kualitas BBM Pertamina kian ramai terdengar, terutama di tengah kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring mencatat, sentimen negatif terhadap produk BBM Pertamina di media sosial mencapai 88,6%. Keluhan warganet beragam, mulai dari konsumsi BBM yang terasa lebih boros meski memiliki angka oktan yang sama dengan produk swasta, hingga performa mesin kendaraan yang dianggap menurun setelah menggunakan BBM Pertamina. Tidak sedikit pula yang mengaku pernah mendapati BBM bercampur air di SPBU pelat merah tersebut. Di tengah polemik itu, publik Indonesia kerap membandingkan dengan Malaysia, tetangga dekat yang mampu menjual BBM lebih murah dengan kualitas yang justru lebih tinggi. Malaysia memiliki mekanisme pengaturan harga BBM yang transparan. Harga diperbarui setiap pekan oleh Kementerian Keuangan, lalu diumumkan secara resmi oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Harga berlaku sama di seluruh SPBU, baik swasta maupun milik Petronas, sehingga masyarakat tidak bingung dengan variasi harga seperti yang sering terjadi di Indonesia. Per 22 September 2025, harga bensin RON 95 di Malaysia dipatok Rm 2,05 atau setara Rp8.073 per liter. Bensin RON 97 dijual Rm 3,21 atau Rp12.640 per liter. Sementara solar Euro 5 dibanderol Rm 2,93 atau Rp11.530 per liter. Baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuat kejutan. Ia mengumumkan penurunan harga RON 95 menjadi Rm 1,99 atau Rp7.840 per liter mulai 30 September 2025. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga Malaysia pemegang kartu identitas resmi, MyKad. Mulai 30 September, seluruh rakyat Malaysia akan menikmati harga baru RON 95, baik di SPBU maupun melalui aplikasi pompa bensin, kata Anwar. Ia menambahkan, aparat polisi dan tentara akan menikmati harga baru lebih cepat, yakni mulai 27 September, disusul penerima bantuan tunai sehari kemudian. Anwar menegaskan, langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Subsidi BBM disebutnya sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada rakyat Malaysia yang tetap teguh menghadapi tantangan ekonomi. Harga murah RON 95 di Malaysia hanya berlaku untuk warga negara Malaysia. Warga asing tidak termasuk penerima subsidi dan harus membeli dengan harga pasar, yakni sekitar Rm 2,60 per liter atau Rp10.245. Dengan demikian, subsidi benar-benar diarahkan untuk menyejahterakan rakyat Malaysia, bukan penduduk asing atau pekerja migran. Perlu dicatat, Malaysia hanya memberikan subsidi untuk RON 95. Bensin dengan kualitas lebih tinggi, seperti RON 97, dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Dengan begitu, masyarakat kelas menengah ke atas yang memilih menggunakan BBM beroktan tinggi tetap membayar sesuai harga pasar. Bagaimana perbandingannya dengan Indonesia? Harga Pertamax Green 95 di Indonesia saat ini mencapai Rp13.000 per liter. Shell V-Power dijual Rp13.140 per liter. Begitu juga Vivo Revo 95. Artinya, harga RON 95 di Indonesia hampir 1,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Ironisnya, RON 95 di Malaysia justru lebih tinggi kualitasnya dibandingkan Pertamax RON 92, yang selama ini jadi salah satu andalan Pertamina. Bahkan, kualitas RON 97 Malaysia setara dengan Pertamax Turbo, RON 98, yang kini dijual Rp14.500 per liter di SPBU Indonesia. Selain kebijakan subsidi, ada faktor ekonomi makro yang membuat harga BBM di Malaysia terasa jauh lebih terjangkau. Produk domestik bruto, GDP, per kapita Malaysia 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pada 2020, GDP per kapita Indonesia tercatat $3.869 AS, Rp55,57 juta, sementara Malaysia mencapai $10.401 AS, Rp149,40 juta. Laporan Picodi yang dikutip The Malaysian Reserve menyebut, Malaysia berada di peringkat kelima dunia dalam hal keterjangkauan harga bensin terhadap gaji rata-rata, setelah mengesampingkan negara-negara Timur Tengah. Dengan 1 bulan gaji, seorang warga Malaysia bisa membeli hingga 1.707 liter bensin. Sebagai perbandingan, warga Selandia baru bisa membeli 1.852 liter, Korea Selatan 1.908 liter, Jepang 2.006 liter, dan Australia di peringkat pertama dengan 3.783 liter. Jika dibandingkan dengan negara-negara petrodolar, jaraknya makin jauh. Di Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, 1 bulan gaji bisa membeli antara 4.900 hingga 6.500 liter bensin. Meski murah, harga BBM Malaysia bukan yang paling rendah di Asia Tenggara. Brunei Darussalam masih lebih unggul. Negara kecil ini menjual bensin Shell regular, RON 90, seharga Rp3.800 per liter, Shell Super, RON 92, Rp5.500 per liter, dan Shell V-Power, RON 95, Rp8.500 per liter. Namun, bagi Malaysia, menjaga harga RON 95 tetap terjangkau sudah cukup untuk memastikan stabilitas ekonomi rumah tangga rakyatnya. Ekonom Energi Universitas Malaya, Profesor Muhammad Rasman, menilai keberhasilan Malaysia menjaga harga BBM tetap murah tidak bisa dilepaskan dari desain kebijakan subsidi yang konsisten dan terarah. Pemerintah Malaysia memahami bahwa RON 95 adalah jenis BBM yang paling banyak digunakan rakyat. Dengan memberikan subsidi penuh untuk RON 95,
Dampaknya langsung terasa pada biaya hidup masyarakat luas, ujarnya. Ia membandingkan dengan Indonesia yang kerap menghadapi dilema antara kebutuhan fiskal dan tekanan politik. Di Indonesia, harga BBM sering naik turun bukan karena mekanisme pasar murni, melainkan karena tarik-menarik kepentingan politik dan fiskal. Hal ini membuat konsumen merasa tidak pasti, sementara kualitas BBM juga masih diperdebatkan, tambahnya. Sementara itu, analis energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEFA, Asia Tenggara, Lutfi Haris, menekankan bahwa murahnya harga BBM di Malaysia juga ditopang oleh efisiensi distribusi. Di Malaysia, distribusi BBM lebih sederhana dan terpusat. Indonesia menghadapi tantangan geografis yang jauh lebih kompleks, sehingga ongkos distribusi menjadi salah satu faktor pembentuk harga, katanya. Menurut Lutfi, perbedaan daya beli juga berperan besar. GDP per kapita Malaysia lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakat terhadap energi lebih kuat. Di sisi lain, ketika harga BBM di Indonesia lebih tinggi, beban masyarakat terasa lebih berat karena pendapatan rata-rata lebih rendah. Di sisi lain, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyoroti perbedaan kebijakan energi di Indonesia. Menurutnya, beban subsidi di Indonesia lebih besar karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak serta wilayah distribusi yang luas dan kompleks. Kalau kita ingin meniru Malaysia, jelas tidak bisa persis sama. Malaysia hanya mensubsidi satu jenis BBM yang paling populer. Sementara di Indonesia subsidi masih diberikan untuk jenis lain seperti Pertalite dan solar. Akibatnya beban APBN membengkak. Jelasnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menambahkan bahwa transparansi harga di Malaysia patut dicontoh. Di sana, pemerintah menetapkan formula harga BBM secara jelas dan diumumkan rutin setiap minggu. Publik tahu mengapa harga naik atau turun. Di Indonesia, mekanismenya sering dianggap tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan publik bahwa harga BBM dipengaruhi faktor politik, katanya. Sementara itu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Yanes Pasaribu, menyoroti sisi kualitas. Ia menilai RON 95 di Malaysia lebih stabil dalam menjaga performa mesin. Mobil-mobil keluaran terbaru yang beredar di Indonesia sebenarnya lebih optimal jika menggunakan BBM RON 95 ke atas. Tapi karena harganya jauh lebih mahal di sini, banyak pengguna mobil terpaksa memakai RON 92. Akibatnya, performa mesin tidak maksimal dan konsumsi BBM jadi terasa lebih boros, jelas Yanes. Perbedaan mencolok harga BBM di Malaysia dan Indonesia bukan hanya soal subsidi, tetapi juga transparansi, efisiensi distribusi, daya beli masyarakat, dan arah kebijakan energi. Malaysia mampu menjaga keseimbangan dengan memberikan subsidi tepat sasaran untuk RON 95, sembari membiarkan BBM Broktan lebih tinggi mengikuti mekanisme pasar. Sementara di Indonesia, polemik kualitas dan harga BBM terus terjadi, ditambah daya beli masyarakat yang lebih rendah. Perbandingan ini kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Kapan Indonesia bisa menghadirkan harga BBM murah dengan kualitas top, layaknya di negeri jiran?